pasrah, menyesal, dan menyadari kesalahan menjadi jurus ampuh Ferdy Sambo. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat kini semakin menemui titik terang. Hari ini, 5 Oktober 2022, penyidik Bareskrim Polri memasuki proses pelimpahan tahap 2 tanggung jawab terhadap tersangka Ferdy Sambo dan tersangka lainnya beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kejaksaan Agung, Kejagung, membenarkan adanya pelimpahan tahap 2, yakni barang bukti kasus pembunuhan Brigadir J dari kepolisian, Selasa, 4 Oktober 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan penyerahan barang bukti kasus tersebut tengah diverifikasi. Penyerahan BB, barang bukti, hari ini hanya untuk verifikasi, ujar dia seusai dihubungi, Selasa, 4 Oktober 2022. Ketut menjelaskan penyerahan barang bukti tersebut hanya berupa verifikasi, bukan administrasi. Oleh karena itu, dia menerangkan penyerahan barang bukti dan para tersangka akan sesuai jadwal, Rabu, 5 Oktober 2022. BB, barang bukti, banyak hari ini diverifikasi saja, tetap administrasinya tahap 2, besok, jelasnya. Sebelumnya, berkas perkara pembunuhan berencana dan kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan Brigadir J telah dinyatakan lengkap alias P21. Proses selanjutnya ialah Polri melimpahkan semua barang bukti dan para tersangka ke Kejagung, guna masuk tahap persidangan. Tersangka utama, Ferdy Sambo. Tersangka utama kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo resmi mengenakan rompi merah, tahanan Kejaksaan Agung, Kejagung. Dalam tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti, Ferdy Sambo tiba dengan pengawalan ketat guna menjalani pemeriksaan di Kejagung. Setelah pemeriksaan pun Ferdy Sambo mendapat pengawalan ketat dari Brimob dan Kejagung. Alhasil, awak media yang meliput pun kesulitan untuk mengambil gambar atau sekadar mengajukan beberapa pertanyaan. Koordinator Kuasa Hukum Keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis mengatakan kliennya sebenarnya ingin berbicara kepada masyarakat melalui media. Sebenarnya Pak Ferdy Sambo ingin menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui teman-teman wartawan, kata Arman Hanis di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Oktober 2022. Namun, karena tadi situasinya tidak memungkinkan, Pak Ferdy Sambo belum bisa menyampaikan hal ini secara langsung, tambahnya. Berikut pernyataan lengkap Ferdy Sambo seusai resmi menjadi tahanan Kejagung. Saya pasrahkan nasib saya ke Yang Mulia Majelis Hakim. Semua yang saya lakukan adalah karena kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bagaimana membahasakan perasaan, emosi, amarah yang memuncak setelah mendengar informasi tentang perbuatan yang dialami istri saya. Kabar yang sangat menyesakan hati saya sebagai seorang suami. Namun, saya menyesal sangat emosional saat itu. Saya akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Istri saya tidak terlibat dan tidak melakukan apa-apa. Terakhir, saya memohon maaf kepada seluruh pihak yang terdampak atas perbuatan yang saya lakukan, khususnya mohon maaf kepada bapak dan ibu keluarga korban. Baradae siap bertemu Ferdy Sambo. Kuasa hukum Baradae alias Richard Eliezer, Roni Talapesi mengatakan kliennya siap jika harus berhadapan langsung dengan mantan atasannya, Ferdy Sambo di persidangan. Menurut dia, kondisi kesehatan dan mental Baradae sudah membaik untuk mengikuti tahap 2 pelimpahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Agung, Kejagung. Kalau nanti dipertemukan dengan saudara FS, Ferdy Sambo, siap, ya, karena memang dalam rangka kepentingan pembelaan Baradae, kata Roni Talapesi di Bareskrim Mabes Polri, Selasa, 4 Oktober 2022. Roni menjelaskan pihaknya juga telah mempersiapkan strategi guna membela Baradae di persidangan. Dia mengatakan Baradae juga memiliki kejutan yang bisa digunakan dalam persidangan guna melawan Ferdy Sambo. Segala kemungkinan, kami siap, ya. Kami sedang mempersiapkan beberapa strategi. Cuman saat ini belum kita sampaikan, jelasnya. Selain itu, Roni menyebutkan Baradae sudah siap menjalani proses selanjutnya di Kejagung untuk pelimpahan tersangka. Menurutnya, kesehatan Baradae terjaga hingga sekarang sehingga bisa mengikuti tahap selanjutnya. Saya terus pantau proses kesiapan dari Baradae, kondisinya sekarang sehat, stabil, dan siap untuk menjalani tahap 2 di Kejaksaan, imbuhnya. Sebelumnya,
Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Ferdi Sambo dan 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir J dan 7 tersangka menghalangi penyidikan atau obstruction of justice sudah lengkap secara formil maupun material. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, berkas perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan yang menyatakan telah lengkap atau P21 di Kejaksaan Agung, Rabu, 28 September 2022. Selanjutnya penyidik diwajibkan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, tahap 2, kepada jaksa untuk segera disidangkan. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, sejak awal Polri, tim khusus dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera merampungkan 2 perkara, pembunuhan berencana pasal 340 dan obstruction of justice, untuk segera dibuktikan di persidangan. Hingga akhirnya hari Rabu, berkas dinyatakan lengkap. Sejak awal Polri, tim khusus dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera merampungkan 2 perkara itu. Sejak awal semangat kami adalah mengusut tuntas kasus tersebut, kata Dedi. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan telah dinyatakan lengkap berkas perkara Ferdi Sambo sebagai bukti dan komitmen Polri untuk menuntaskan 2 kasus tersebut. Komitmen Polri untuk menuntaskan kasus 340 dan obstruction of justice sudah terbukti, berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyidik akan mempersiapkan tahap 2 secepatnya, kata Dedi. Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jajadi mengatakan penyidik punya waktu 14 hari setelah berkas dinyatakan lengkap, P21, untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Tahap 2, sesuai ketentuan paling lambat 14 hari, kata Andi. Berkas perkara telah lengkap sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum, Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menyatakan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J dan berkas perkara obstruction of justice yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan 11 tersangka telah lengkap. Fadil juga menekankan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materi, sesuai KUHP Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 8 Ayat 3, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk segera disidangkan. Tahap 2 sudah terjadwal, saya sudah perintahkan kepada Direktur, untuk pelaksanaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari diterbitkannya P21, karena KUHP mengandung asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan supaya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka maupun korban, kata Fadil. Sebelumnya, Polri menjadwalkan pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan tersangka Ferdi Sambo dan kawan-kawan beserta barang bukti kasus pembunuhan Brigadir J dan obstruction of justice pekan depan di Bareskrim Polri. Insya Allah untuk pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada Senin tanggal 3 Oktober 2022, kata Kadif Humas. Pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan ini sesuai hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang segera melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan. Total ada 12 tersangka dalam 2 perkara itu, yakni perkara pembunuhan berencana pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP ada 5 tersangka. Kemudian perkara menghalangi penyidikan atau obstruction of justice pasal 49 Yungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Yungto pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan atau pasal 221 ayat 1, kedua dan, atau pasal 223 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP terdapat 7 tersangka. 5 tersangka perkara pembunuhan berencana, yakni Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Putri Chandrawati. Sedangkan 7 tersangka perkara menghalangi penyidikan, Ferdi Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Jadi ini komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini, dan dibuka apa adanya dan ini juga kami buktikan berkas perkara, 12 berkas perkara yang kami kirim ke JPU semuanya sudah dinyatakan lengkap dan P21 ya, kata Dedi.
Hari ini, Rabu, 5 Oktober 2022, Ferdi Sambo bersama 11 tersangka lainnya pada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat telah mendatangi Kejaksaan Agung, Kejagung,